Selamat malam, perkenalkan nama saya Bunga Nurbaida dengan NPM 201500003 dari kelas A semester 4 Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan. Di sini saya ingin menjelaskan permasalahan yang sering terjadi di daerah Kota Batam, terutama mengenai Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial dalam menangani jumlah gelandangan dan pengemis sebagai tugas mata kuliah otonomi daerah dari dosen Bapak Judi SH. Kota Batam tumbuh secara baik dan bahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pesat ini ditandai dengan berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya, mendorong para urban untuk mengadu nasib. Seiring dengan perubahan zaman yang membawa kita ke arah perubahan hidup yang lebih maju, tidaklah menjamin hilangnya masalah-masalah yang akan timbulnya dalam masyarakat. Bahkan dengan berkembangnya zaman seiring waktu, maka lebih banyak pula masalah-masalah sosial yang terbentuk di dalam masyarakat. Salah satu persoalan yang muncul adalah kesenjangan dan ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Ini berarti juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum berhasil untuk menanggulangi masalah kemiskinan, seperti pengangguran dan masalah sosial ekonomi lainnya seperti gelandangan dan pengemis. Sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per September 2020, jumlah penduduk Kota Batam sebanyak 1.196 jiwa. Data ini saya dapat dari BPS Kota Batam atau Badan Pusat Statistik Kota Batam. Terdapat 3 pulau di Kota Batam, yaitu Pulau Batam, Rempang, dan Pulau Galang, yang terhubung oleh jembatan Barelang. Batam adalah suatu kota di mana letaknya di tempat yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena Batam berada di jalur pelayaran internasional. Kota ini berjarak dengan negara Singapura dan Malaysia. Dapat dilihat bahwa Batam adalah salah satu kota yang pertumbuhannya terbilang sangat pesat di Indonesia. Tetapi arus urbanisasi, khususnya yang menuju Kota Batam, seiring dengan pertumbuhan ekonomi regional. Kota Batam memang bukan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, tetapi Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus kota yang maju hingga menjadi daerah yang subur bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan. Badan Pusat Statistik mencatatkan bahwa jumlah pengangguran di Kota Batam pada tahun 2020 mencapai 723.800 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Batam yang tidak bekerja terbilang banyak. Kemudian masalah ini memicu masalah sosial lainnya, yaitu munculnya keberadaan gelandang dan pengemis atau biasa disebut dengan singkatan gepeng. Mereka termasuk salah satu kelompok masyarakat yang keberadaannya wajib memperoleh perhatian secara khusus dari pemerintah mengenai kesejahteraan hidup dan kesehatan mereka. Setiap penduduk di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak untuk hidup secara adil dan sejahtera. Sangatlah sulit untuk mendapatkan pekerjaan hingga banyak penduduk yang menganggur dan mengakibatkan semakin meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Kejadian ini menyebabkan kelahiran seorang gelandang dan pengemis. Pada umumnya, orang-orang ini bertahan hidup dengan mengemis mulai dari mengamen di jalan raya dengan menggunakan berbagai alat musik dan nyanyian, kemudian dengan menggunakan kemoceng untuk membersihkan kendaraan, ataupun hanya meminta-minta saja dengan harapan dapat memperoleh belas kasihan dari masyarakat setempat. Mengemis umumnya dilakukan di tempat-tempat umum seperti di tempat makan, transportasi umum, lampu merah, dan bahkan dengan cara berkunjung ke rumah masyarakat. Tindakan mengemis dapat meresahkan orang lain, terutama masyarakat sekitar, karena tidaklah semua pengemis itu bertingkah laku sopan dan baik. Salah satu contoh nyata yang saya alami adalah pada saat ada seorang pengemis yang meminta di suatu tempat makan, kemudian ia mendapat penolakan di mana orang yang diminta tersebut tidak bersedia memberikan sumbangan kepadanya. Kemudian pengemis tersebut marah dan biasanya mengutuk dan kata-kata kasar. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan gelandang dan pengemis dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Adapun berbagai alasan masyarakat yang tidak bersedia memberikan bantuan
Di antaranya adalah masyarakat yang tidak peduli dengan pengemis sebab mereka terlihat masih sehat dan bugar untuk mencari pekerjaan daripada meminta-minta dari orang lain. Kemudian terlalu sering memberikan bantuan kepada mereka juga dapat membentuk sifat cenderung malas bagi mereka. Adapun alasan yang mereka maraknya penipuan yang terjadi di mana pengemis itu sebenarnya adalah orang yang mampu tetapi ia meminta-minta untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Batam tahun 2017, 2018, 2019. Ikut aja deh. Jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Batam tahun 2017, 2018, dan 2019. Di tahun 2017, jumlah gelandangan 1.200 jiwa dan jumlah pengemis 700 jiwa. Di 2018, jumlah gelandangan 330 jiwa dan 0 jiwa untuk pengemis. 2019, untuk gelandangan 588 jiwa dan untuk pengemis 333 jiwa. Sumber ini saya dapatkan dari Kominfo Batam, buku statistik sektoral Kota Batam 2020. Sesuai dengan data yang saya sampaikan tadi terkait jumlah gelandangan dan pengemis dapat dilihat saya hanya menyampaikan data di tahun 2017, 2018, dan 2019. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor urbanisasi, adanya keterbatasan fisik, dan faktor sosial budaya. Atau permasalahan yang mempengaruhi keberadaan gelandangan dan pengemis adalah kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta kesulitan memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak sehingga ia sulit untuk bersaing di dunia kerja. Tingginya arus urbanisasi juga menimbulkan permasalahan karena menyebabkan semakin sempitnya lapangan kerja di Kota Batam. Kemudian kesulitan dalam memperoleh jaminan kesehatan yang layak mengakibatkan beberapa masyarakat mengalami keterbatasan fisik. Hal inilah yang memicu keberadaan gelandang dan pengemis. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Batam dalam menanggulangi gelandang dan pengemis terdiri dari membentuk tim pelaksana penjangkauan, melakukan razia secara berskala, ditangkap dan dibawa ke shelter, identifikasi, pembinaan di rumah aman berupa nasihat dan bimbingan mental, pelatihan. Pada kenyataan upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak mampu untuk menanggulangi permasalahan gelandang dan pengemis. Adanya proses rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh para gelandang dan pengemis belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak gelandang dan pengemis yang telah mengikuti pelatihan tetapi berakhir kembali ke jalan. Kurangnya tingkat kesadaran diri dari peserta kembali ke jalan. Para peserta pelatihan menjadi salah satu hambatan utama yaitu adanya masalah dana operasional sehingga pelaksana proses rehabilitas tidak maksimal dan adanya panti rehabilitas yang secara khusus membina gelandangan dan pengemis saja. Sekian dari saya, terima kasih.